yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Fa ba'du, ayyuhal musyahidun al-kiram wa ayyuhal ikhwanil a'izza wal mustami'un al-kurama, hayya nastamirru qira'atana wa fahmana fi ilmi usul al-fiqh. Wa fi hadhihi al-fursah نتكلم أو نقرأ في المنطوق والمفهوم. هيا بنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. المبحث الثامن. Pembahasan yang ke-8. Fil mantuqi wal mafhumi, membicarakan tentang mantuq dan mafhum. Mantuq dan mafhum. Apa itu mantuq? Oke, dari asal kata nataqa yantiqu. Natiqun orangnya, mantuqun sesuatu yang dibicarakan. Fal mantuqu ma dalla alaihi lafdhu fi mahallin nutqi. Mantuq adalah sesuatu, makna dalam hal ini, yang ditunjukkan oleh lafadznya fi mahallin nutqi, di sesuai dengan apa yang diucapkan. Oke, fi mahallin nutqi maksudnya sesuai dengan apa yang diucapkan, bukan di tempat pengucapan, bukan. Nggak bisa difahami nanti. Ulangi, mantuq adalah sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafadznya sesuai dengan apa yang diucapkan. Misalkan kita mengucapkan kata kursi, maka yang dimaksud ya kursi. Nah, itu sesuai lafadz dan makna lafadz itu sendiri. Kemudian mafhum. Wal mafhumu wal mafhumu ma dalla alaihi lafdhu la fi mahallin nutqi. Sebaliknya, mafhum adalah sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafadznya tidak berupa apa yang diucapkannya, atau bukan berupa apa yang diucapkan. Oke. Kalau kita menyebut kursi, bisa jadi tidak harus kursi secara makna, bisa hal-hal lainnya, nanti tergantung siyak atau konteksnya. Nah, itu mafhum. Oke, itu mantuq dan mafhum. Pembagian mantuq sekarang. Wal mantuqu yanqasimu ila qismain. Mantuq terbagi menjadi dua. Al awalu, yang pertama, ma la yahtamilu ta'wila, yaitu mantuq yang tidak menerima takwil.
tidak meliputi, tidak memiliki kemungkinan akan takwil. Takwil itu pengalihan makna. Jadi makna dialihkan kepada makna lain yang jauh lebih tepat begitu. Nah, yang pertama mantuk yang tidak memiliki kemungkinan ditakwil. Artinya ya sudah sesuai dengan lafadz itu sendiri, dan maknanya ya apa yang terucap dari lafadz itu sendiri. Wa yusamma an-nassa atau nassan begitu. Nah, mantuk yang seperti ini disebut nas atau teks. Kaqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasyamu thalathati ayyamin. Nah, ini jawaban dari pernyataan sebelumnya. Ini tentang kafarah kalau tidak keliru, atau ya semacam denda gitu, kafarah. Sebagaimana firman Allah, contohnya nih, fasyamu thalathati ayyamin. Maka yang demikian itu di depannya teks ayatnya, di depannya sudah ada bla bla bla, lupa bunyinya. Kemudian maka baginya, pelakunya itu harus berpuasa 3 hari. Nah, siyamu thalathati ayyamin itu namanya mantuk, dan itu tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu ditafsirkan pengalihan makna gitu. Cukup dipahami dari lafadznya. Nah, itu namanya mantuk. Al-Baqarah 196. Wathani, mantuk yang kedua adalah ma yahtamilut ta'wila, yaitu mantuk yang memiliki kemungkinan ditakwil. Nah, kalau yang kedua ini memang memiliki kemungkinan ditakwil. Wa yusamma zahiran. Oke, kita buat nakirah saja. Dan mantuk semacam ini disebut juga dengan zahir. Ada nas, ada zahir. Oke. Contohnya kaqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Adz-Dzariyat 47. Dan akan langit yang telah kami bangun dengan tangan-tangan. Oke, di sini yang menjadi fokus dari mantuk yang memiliki kemungkinan ditakwil adalah kata aidin. Kalau secara letterlek, tangan-tangan. Nah, disinilah yang akan dibahas tentang mantuk yang kedua ini. Lafadznya aidin, jamak dari yadun. Zahiruhu jam'u yadin. Nah, ini. Maka zahirnya di sini, zahir ayat atau firman atau kata-kata adalah lafaz jamaknya lafaz yadun, yaitu aidin tadi, bi aidin. Wa dzaka muhalun fi haqqillahi ta'ala. Nah, dan yang demikian itu karena artinya kan tangan-tangan. Yadun tangan, aidin ya, itu tangan-tangan jamaknya. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasurrifa ila ma'nal quwwati. Maka disinilah lafaz zahirnya, zahir lafaz aidin ini
tahrif atau ditasrif atau ditakwil, dialihkan begitu kepada kepada makna kekuatan. Nah, tangan di sini diartikan, ditakwilkan, penafsiran dengan takwil sebagai kekuatan Allah dalam hal ini. Oke. Walaupun orang-orang salaf antara lain Imam Malik itu tetap memilih penafsiran menurut zahirul ayat, dalam arti nasnya, memaknai dengan tangan-tangan. Misal ada juga yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Itu tetap memaknai, menerjemahkan dengan tangan. Akan tetapi tidak lalu dipertanyakan lebih lanjut. Tangan Allah seperti apa misalkan, dan bla 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 seterusnya. Nah, itu dihentikan pertanyaan seperti itu. Maka ada adagium bahwa misalkan contoh bi aidin di sini. Aidin aidi Allah, tangan Allah dalam hal ini nisbatnya maklum, sudah diketahui tangan Allah artinya. Wal kaifu majhul, dan caranya, tata cara bagaimananya tangan Allah itu tidak diketahui. Nah, itu mereka, ada game mereka. Kemudian satu lagi, wasu'alu anha, wal kaifu atau wal kaifiyatu tadi. Kemudian wasu'alu anha bid'atun, mempertanyakan hal itu adalah bid'ah, dalam arti tidak boleh begitu. Ya, mengada-ada gitu. Nah, itu cara-cara orang kaum salaf yang tidak mau menggunakan takwil. Tapi sebagian ulama menggunakan takwil, antara lain mentakwilkan lafaz aidin ini dengan al-quwwah. Dan banyak sekali bunyi-bunyi lafaz di dalam Al-Quran yang memang perlu diperjelas atau perlu dijelaskan dengan makna-makna lain. Dan tetap ada dua pandangan besar, yang salaf tadi menempuh jalannya yang seperti itu, kemudian yang sebagian ulama yang utamanya yang khalaf begitu, itu sudah menggunakan takwil. Namun tetap dalam mentakwilkan ada batasan-batasan, tidak lalu semau-mau, dan itu sudah ditunjukkan oleh para ulama pendahulu. Kemudian sekarang mafhum. Wal mafhumu aidan yang qasimu ila qismaini. Mafhum juga terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mafhumul muwafaqati. Mafhum muwafaqah, yaitu wa huwa ma kana al maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi bihi. Mafhum muwafaqah adalah sesuatu yang tidak dibicarakannya atau bisa ditambah sesuatu pemahaman yang tidak dibicarakan oleh teks itu, oleh teks terkait, itu cocok atau sesuai dengan mantuknya. Oke, sekali lagi, suatu pemahaman yang tidak dibicarakan secara langsung oleh teks, ini sesuai, semakna, sekufu, dan lain-lain sejenis itu dengan mantuknya. Contohnya kaman idor bil abawaini, sebagaimana dilarangnya memukul kedua orang tua. Al-mafhumu min qawlihi ta'ala, ay huwa mafhumun min qawlihi ta'ala.
Ia merupakan mafhum dari firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin. Al-Isra 23. Jadi dilarangnya memukul kedua orang tua itu adalah mafhum muwafaqah, dalam hal ini mafhum muwafaqah dari mantuk ayat yang berbunyi, firman yang berbunyi, teks yang berbunyi, fala taqul lahuma uffin. Nah, itu artinya berkata ih, cih saja yang berupa penolakan atau umpatan terhadap orang tua saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya. Itu kan masih setara, semakna, dalam arti sama-sama hal jelek begitu. Dan di dalam memahami ini ada juga, sebagaimana kita pelajari di bab qiyas, ini pun bisa diberlakukan sebagai qiyas aulawi. Kalau ngomong saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah, itu dikiaskan secara kiasan aulawiyan, di mana sesuatu yang dikiaskan itu tempo hari sudah pernah kita singgung. Sesuatu yang dikiaskan jauh lebih berat, jauh lebih lebih dahsyat gitu. Kalau itu kejelekan ya kejelekannya, dampak ya dampaknya, dan lain-lain, dibanding sesuatu yang menjadi referensi qiyas atau muqayyas bih ya istilahnya. Muqayyas bih atau apa, besok kita dalami tentang qiyas. Oke. Kemudian wa kaman'i ihraqi malil yatama, dan contoh yang lain adalah dilarangnya membakar harta benda anak-anak yatim. Ini menjadi, maksudnya ini menjadi mafhum muwafaqah dari min qaulihi ta'ala, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Oke, ini menjadi mafhum muwafaqah dari ayat Al-Qur'an, dari firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. An-Nisa ayat 10. Yang artinya kurang lebih bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, secara jahat, secara licik, tidak adil, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya pada hakikatnya adalah memakan api. Oke, di dalam perut mereka. Jadi memakan api yang dan berada di perut mereka, itu maksudnya. Oke, ini mantuknya itu jangan memakan. Mantuknya itu memakan, larangan memakan. Walaupun bukan dengan nahi, tapi ini maksudnya dilarang gitu. Ini pernyataan ya, tapi maksudnya adalah nahi, dilarang. Dilarang memakan secara zalim. Ini mantuk. Kemudian mafhum muwafaqahnya adalah membakar. Nah, itu harta, dalam arti harta anak-anak yatim. Oke. Yang kedua, mafhumul mukhalafah. Yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu wa huwa ma kana al-maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi. Mafhum mukhalafah adalah makna atau pemahaman yang tidak dibicarakan
Jadi sesuatu atau pemahaman yang tidak dibicarakan itu berbeda, berselisih, berbeda dalam hal ini dengan mantuknya. Kalau yang mafhum muwafaqah bersesuaian, kalau mafhum mukhalafah berbeda. Contohnya ka'adami wujubiz zakati 'alal ma'lufati. Sebagaimana tidak ada kewajiban zakat di dalam binatang, atau untuk kaitan ini adalah kambing. Kambing-kambing yang tidak di angon, apa itu? Digembalakan. Tidak digembalakan. Ini menjadi mafhum al-mafhumi atau wahwa mafhumun. Wahwa mafhumun min qalihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjadi mafhum mukhalafah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi saimatil ghanami zakatun. Rawahu Syafi'i. Yang artinya di dalam kambing-kambing yang digembalakan itu ada kewajiban zakat pemiliknya, bagi pemiliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian ka'adami wa adamil haji fi ghairi ashhurin ma'lumatin. Dan contoh lain adalah tidak ada keharusan berhaji di dalam selain bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui, ditentukan. Ini menjadi mafhum mukhalafah dari firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumatun. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Al-Baqarah 197. Yang artinya kurang lebih, haji adalah pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui. Kemudian ka'adami wa jawazil bai'i. Contoh yang lain lagi. Wa jawazil bai'i yaumal jum'ati idza lam yu'adzin mu'adzinun. Contoh yang lain, dibolehkannya transaksi jual beli pada hari Jumat idza lam yu'adzin mu'adzinun. Ketika muadzin pada salat Jumat itu belum mengumandangkan azan. Kalau yang dilarang itu kan ketika mengumandangkan azan. Muadzin mengumandangkan azan, lalu itu seharusnya semua transaksi jenis apapun, walaupun yang dibicarakan adalah baik, itu dihentikan bagi kaum muslimin yang harus menunaikan salat Jumat. Ini menjadi yang dibolehkannya transaksi jual beli ini menjadi mafhum mukhalafah dari firman Allah, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Al-Jum'ah ayat 9. Yang artinya kurang lebih, ketika dikumandangkan azan untuk salat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian untuk mengingat Allah, untuk mendirikan salat Jumat. Wa dzarul bai'a. Nah, di sini intinya. Jadi mantuknya dzarul bai'a. Dan tinggalkanlah jual beli, transaksi jual beli. Nah, ini dengan kait tadi, dengan catatan idza nudiya, ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Tapi kalau belum, maka jawazul bai'i tadi, mafhum mukhalafahnya. Jika belum dikumandangkan ya tidak masalah, itu boleh. Oke, demikian
mabhath athamin anil mantuqi wal mafhum. La'allana nafhamu fi hadzal amr wa nastati'u an nutabiq an numaris, untuk mempraktekkan fi iddatim minal ayatil qur'aniyah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, wal ahaditsin nabawiyah, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja intinya yang terpenting adalah bahwa kita selalu berupaya untuk terus belajar dan belajar, dan saya pun jelas masih belajar. Ini di dalam rangka mengingat-ingat kembali dan saling mengingatkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.